Shalom, salam perdamaian disampaikan kepada kita sekalian. Hari ini tanggal 20 Januari tahun 2023. Dari ruangan kerja saya di Virginia, Washington DC, Amerika Serikat, saya sharing video saya hari ini setelah beberapa video yang sudah saya share, baik itu dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Pidgin, yaitu salah satu bahasa yang akan kita gunakan berdasarkan konstitusi negara kami, yang saudara dan saya kita semua diberkati, dan kita sama-sama telah belajar dari satu perjuangan panjang di hari ini, yaitu bahwa kita ingin bernegara sendiri, berpemerintahan sendiri, dan berbangsa sendiri sebagai orang Papua Melanesia. Jadi di awal tahun 2023 ini, ya tentu saja saudara-saudara telah mengikuti bagaimana pernyataan-pernyataan publik saya di dalam video statement dalam bahasa Pidgin, Tok Pidgin, Melanesia, ataupun di dalam bahasa Melayu, ataupun dalam bahasa Indonesia. Tentunya sangat jelas, dan saya pertegas bahwa sikap saya sebagai salah satu pemimpin bangsa, sikap saya sebagai salah satu pemimpin gerakan pembebasan perjuangan nasional di tanah air, dan sebagai salah satu dari mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember, sehingga saudara dan saya kita yang berjuang dengan cara-cara damai, mengedepankan perjuangan politik, perjuangan hukum, perjuangan damai di tanah air, baik itu di era rezim diktatornya Presiden Soeharto hingga di era reformasi, sehingga kami semua menjadi target dan kami sebagian yang ada di exile. Jadi hari ini saya sharing lagi untuk saudara-saudari sekalian bagaimana perubahan perkembangan internasional dalam perjuangan diplomasi, manajemen konflik yang kita semua memahami bersama, kita semua sedang berjuang bersama. Baik, saudara-saudara sekalian, tentunya saudara telah mengikuti salah satu video yang saya menjelaskan tentang bagaimana latar belakang perjuangan bangsa di tahun 1960-an. Di mana ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian Canberra tahun 1947, dan juga perjanjian New York 15 Agustus tahun 1962, dan perjanjian Roma 30 September tahun 1962, yang dimana salah satu diplomat Amerika yang bernama Els Bunker memberikan usulan sehingga pemerintah Amerika Serikat untuk berperan aktif di dalam proses penyelesaian konflik akhir daripada Perang Dunia Kedua. Sehingga manajemen konflik yang dilakukan adalah bagaimana terjadi negosiasi internasional untuk bagaimana mengedepankan sehingga rakyat Papua pada suatu hari, rakyat Melanesia pada suatu hari, atau negara-negara besar yang mempunyai kepentingan di wilayah Pasifik, mereka bisa mempersiapkan wilayah di Pasifik khususnya di daerah Melanesia, baik itu mulai dari Fiji hingga kepada kami yang ada di tanah air kami New Guinea atau tanah Melanesia di bagian barat, sehingga bisa merdeka pada satu hari berdasarkan beberapa perjanjian internasional ini, yaitu khususnya perjanjian Roma. Maka pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk penyelesaian konflik, di mana mempersiapkan kami sebagai orang Papua Melanesia untuk merdeka, untuk berpemerintahan, berbangsa, dan bernegara sendiri pada suatu hari. Sudah siapkah rakyat Papua untuk merdeka di hari ini? Sudah siapkah kami untuk menjalankan roda pemerintahan kami sendiri di hari ini terpisah dari pemerintah Indonesia? Saya percaya, saudara percaya, dan kita semua percaya bahwa kita semua diberkati, bangsa kita diberkati, saudara dan saya kita diberkati, sehingga kita terus berjuang untuk hak kami diakui oleh pemerintah Indonesia secara martabat, bermartabat. Itu yang kami inginkan dari pemerintah Indonesia, sehingga ketika ada pengakuan dari pemerintah Indonesia secara bermartabat, maka harga dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional itu menjadi bangsa yang menghormati nilai-nilai
kemanusiaan, martabat bangsa yang diperjuangkan oleh saudara dan saya di tanah air kami. Hari ini saya menyampaikan share saya kembali lagi di hari ini kaitan dengan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah regional. Kita melihat bahwa terbentuknya wilayah beberapa forum-forum di wilayah Pasifik, baik itu dari Komisi Pasifik Selatan hingga sekarang kita kenal Pacific Island Forum, Forum Pasifik, atau secara khusus di wilayah Melanesia yang kita sebut dengan MSG, Melanesia Spirit. Kita telah mendapatkan dukungan yang luar biasa, yang diberkati, sehingga di mana saudara dan saya kita telah memposisikan perjuangan martabat bangsa kita di bawah nama Badan Koordinasi yang disebut dengan ULMP sebagai salah satu yang akan diputuskan oleh pemerintah di wilayah Melanesia MSG untuk menjadi anggota sebagai salah satu saudara-saudaranya di wilayah Melanesia Spirit Group. Dan hari ini kita sedang bergumul dan kita sedang perjuangkan sehingga badan nasional yang disebut dengan ULMP ini bisa menjadi anggota tetap seperti kita semua adalah orang-orang Melanesia. Saudara-saudara sebangsa, setanah air sebagai satu wilayah Melanesia di Pasifik. Seperti saudara-saudara kami di Kanaki yang juga menjadi anggota dari MSG, meskipun mereka sedang berjuang untuk hak-hak politik mereka diakui sebagai satu bangsa yang memiliki pemerintahan merdeka pada suatu hari. Dengan demikian pada hari ini saya kembali lagi share kepada saudara-saudara, mari kita mendoakan proses yang sedang terus diperjuangkan oleh saudara-saudara kami di wilayah regional di Pasifik dan juga wilayah Melanesia secara khusus, di mana pemerintah Vanuatu yang tentunya berperan sangat aktif sekali di dalam posisinya untuk mendukung perjuangan bangsa kami sehingga kita bisa mendapatkan dukungan dari regional dan juga diikuti dengan sejumlah negara-negara yang tergabung di dalam Pacific Island Forum. Dan itu terbukti ketika kita melihat perkembangan di Pacific Island Forum, kita mendapatkan dukungan yang luar biasa di mana ada sorotan dari saudara-saudara kami di wilayah Pasifik untuk masalah Papua harus dibawa ke tingkatan lebih tertinggi lagi, yaitu di dalam persidangan Majelis Umum PBB. Di mana kita melihat bahwa perubahan itu terjadi di dalam mekanisme UN PBB itu sendiri, di mana kita lihat ada beberapa negara dari anggota PBB telah menyoroti bagaimana situasi HAM di tanah air. Perjuangan HAM kita perjuangkan. Ada pelanggaran HAM yang sedang terjadi di tanah air kami karena pemerintah Indonesia melakukan dan di dalam atas nama negara militeristik yang mereka lakukan, militerisasi yang mereka lakukan atas nama negara itu membuat kita punya rakyat Papua, rakyat Melanesia itu terus mengalami korban. Sehingga di dalam perkembangan persidangan PBB yang saudara-saudara telah melihat dalam sidang HAM PBB pada bulan November tahun 2022 yang lalu, setelah sidang Majelis Umum PBB pada tahun lalu di mana pemerintah Marshall Island memberikan dukungan dan dia adalah salah satu pemerintah di wilayah Pasifik yang vokal terus menyoroti situasi HAM yang sedang terjadi di tanah air kami selain dari Vanuatu dan beberapa negara yang lain. Dan kita melihat dari pemerintah Marshall Island dan juga kita mendengar juga dari pemerintah Amerika Serikat dan kita juga mendengar dari pemerintah Australia dan kita juga mendengar dari pemerintah Vanuatu, pemerintah Selandia Baru, Belanda dan beberapa negara yang lainnya yang saudara dan saya kita telah mengikuti bersama-sama. Bagaimana proses untuk penyelesaian konflik dalam manajemen konflik yang sedang kita terus perjuangkan hari ini. Ya, saudara-saudara sekalian, di tahun 2023 ini
kita akan terus melakukan peran kita semua, baik saudara-saudara yang berjuang di tanah air dan kami sebagai pemimpin-pemimpin bangsa yang berperan sebagai diplomat di luar negeri, kami sedang berjuang untuk menyuarakan itu kepada pemerintah Amerika Serikat dan juga kepada saudara-saudara kami yang menjadi negara-negara merdeka yang sudah merdeka sebagai negara